Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan tentang hukum orang yang bertato. Apakah tato itu najis? Apakah salat orang yang bertato itu tidak sah? Jadi di sini ada kitab Muqaddimah Hadramiyah karangan Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal dari kalangan ulama Hadramut. Beliau mengutip di dalam kitabnya yang bermadhab Syafi'i, wa tajibu izalatul wasmi in lam yakhaf mahdhuran min mahdhuratit tayammum. Dan wajib hukumnya menghilangkan tato yang ada pada badannya jika dia tidak merasa takut, dan takutnya ini yang membolehkan seseorang bertayamum, yaitu jika dia misal menghilangkan tatonya menyebabkan kematian, cacatnya anggota badan, dan akan bertambah penyakit yang sedang dia derita, atau penyakit yang sedang ada pada dirinya akan lama sembuhnya, atau dapat menimbulkan bercak yang jelek di anggota badan yang zahir yang biasa terlihat ketika seseorang bekerja, maka itu adalah hal-hal yang menyebabkan orang-orang boleh bertayamum karena memiliki penyakit tersebut. Jika tidak ada kekhawatiran akan hal tersebut, maka hukum menghilangkan tato wajib. Lalu apa tato itu apa sih? Di sini beliau bilang, tajibu izalatul wasmi lihamlihi najasatan ta'adda bihamliha. Kenapa orang yang bertato itu wajib menghilangkan tatonya? Karena dia dianggap membawa najis dengan sengaja. Seseorang yang membawa najis, salatnya tidak sah kecuali najis yang dima'fu. Sedangkan di sini tato bukanlah najis yang dima'fu. Maka salat orang yang membawa najasah yang tidak dima'fu, salatnya tidak sah. Begitu. Kenapa tato ini dibilang najis? Jadi di sini ya, beliau bilang, idh huwa gharzul ibrati ila an yudma thumma yudharru alaihi nilatun aw kuhlun aw nahwihima. Karena tato itu jadi dihukumi najis kan itu ditusuk jarum sampai berdarah. Sampai berdarah, lalu darahnya itu kan keluar dan ditaburin ditaburin benda begitu, entah apa namanya di kita. Kalau di dalam kitab ini termasuk tadi ada kuhul atau celak, itu bisa ditaburin lalu nanti akan jadi tato menempel di badannya. Itu kan otomatis najis ya, darah yang keluar dengan tusukan jarum lalu ditaburi dengan celak tadi, kuhul tadi, atau dengan benda yang lain, sehingga ada darah yang berada di luar kulitnya ini yang mengering, mengeras, dan melekat dengan kulitnya, sehingga dia adalah orang yang membawa najis kemanapun dia berada, termasuk ketika dia sholat dia membawa najis, maka sholatnya tidak sah. Fa in imtana'a ajbarahul hakim, jika orang yang bertato menolak untuk dihilangkan tatonya, maka hakim memaksanya. Pemerintah memaksa orang yang bertato tadi untuk menghilangkan tatonya. Karaddil maghsub, seperti memaksanya pemerintah untuk mengembalikan barang curian yang ada pada si pencuri. Jadi si pencuri ini dipaksa harus mengembalikan barang curiannya kepada pemilik aslinya. Begitu di dalam hukum Islam. Wala yasihhu salatuhu qabla izalatihi, dan tidak sah salat orang yang bertato sebelum menghilangkan tatonya. Wa yanjusu ma laqahu min rutubatin, dan najis setiap sesuatu yang bersentuhan dengannya daripada benda yang basah. Jadi misal tangan kita basah menyentuh tato orang, tangan kita dihukumi najis. Atau pakaian kita basah kena air lalu tersentuh dengan tato orang tadi, hukumnya najis. Begitu pula jika badan orang yang bertato itu basah dan kita tersentuh atau pakaian kita tersentuh, dihukumi najis. Dan itu tadi wajib dihilangkan ya. Lalu di bawah di sini ada syarat wajib menghilangkannya. Ada 5 syarat.
Yang pertama, tidak ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya dan tidak bisa digantikan dengan tato, itu tidak wajib dihilangkan dan nanti tatonya menjadi najis yang dima'fu. Cuman saya nggak kegambar gitu. Tato ini manfaatnya untuk apa? Nah, saya nggak tahu. Mungkin para pemirsa yang menonton ini tahu apa manfaatnya misalkan, dan tidak ada yang bisa menggantikan manfaat tato tersebut, maka tato itu tidak wajib dihilangkan dan nanti hukumnya menjadi najis yang dima'fu. Salatnya tetap sah. Tapi saya nggak kegambar apa manfaat tato ini ya, mungkin saya tidak tahu, cuman di kitab dijelasin kalau ada manfaatnya dan tidak bisa digantikan dengan yang lain, maka tato tersebut tidak wajib dihapus dan salatnya nanti hukumnya sah, najisnya dima'fu. Yang kedua, yang wajib menghilangkan tato hanyalah orang yang wajib salat. Bagi orang yang tidak wajib salat seperti orang gila ataupun anak kecil, dia tidak wajib menghilangkan tatonya. Asalis, tapi yang anak kecil tadi jika dia sudah balik nanti harus dihilangkan. Asalis, yang ketiga, an yakuna hayyan. Yang wajib menghilangkan tato adalah orang yang hidup. Jika dia sudah meninggal, sudah wafat, maka tidak wajib dihilangkan tatonya. Biarkan dikubur bersama dengan tatonya. Ar-rabi'u in lam yakhaf, tadi tidak ada ketakutan, kekhawatiran akan sebuah penyakit yang tadi di awal saya sebutkan. Nah, jadi kalau misalkan dia menghilangkan tato akan membahayakan dirinya, misal menyebabkannya dia mati, menyebabkan anggota badannya cacat, akan memperparah penyakit yang dia derita atau memperlambat sembuh penyakit yang dia derita, atau akan menimbulkan bercak yang jelek yang berada di anggota badan yang zahir yang biasa kita buka ketika bekerja, yaitu kepala, leher, tangan sampai bahu, kaki sampai lutut. Itu adalah anggota badan yang zahir. Nah, jika akan menimbulkan bercak yang jelek di situ ketika sebab kita menghilangkan tato, maka tato tidak wajib dihilangkan. Lalu kata Ibn Hajar, jika ada rasa sakit gitu, rasa sakit dengan sebab menghilangkan tato, kan katanya saya dengar tato itu bisa dihilangkan dengan cara disetrika. Nah, mungkin itu terasa sakit gitu, sakit banget ya, setrika panas. Nah, itu kata Ibn Hajar itu tidak wajib dihilangkan. Lalu najisnya nanti dima'fu. Tapi jika ada cara lain yang mudah, katanya kan ada yang di laser lalu hilang tatonya, tapi harganya mahal. Nah, bagi yang mampu wajib itu, karena tidak ada terasa sakit. Atau katanya sekarang saya juga ada lihat itu obat gitu diolesin, kayak krim itu diolesin, nanti dihilang beberapa kali, 2, 3, 4 kali, nanti tatonya hilang. Katanya itu kalau ada itu, kalau bisa memang benar itu wajib pakai itu. Nah, ya jika tidak ada cara lain kecuali dengan cara mensetrika, tadi kan terasa sakit yang sulit untuk ditahan, maka katanya itu tidak wajib dihilangkan. Lalu bagaimana dong salatnya? Kan dia membawa najis. Salatnya dia tetap sah dan dia tidak wajib menghilangkan karena tidak ada cara lain kecuali menyakiti dirinya. Nah, maka najisnya dihukumi najis yang dimaafkan ketika salat. Lalu syarat yang kelima, tato tersebut tidak tertutupi oleh kulit yang baru. Kalau misalkan tato lalu setelah beberapa lama kemudian ada kulit yang baru yang menutupi tato tersebut, lalu tato itu tertutup oleh kulit walaupun tipis, maka tato tersebut hukumnya berada di anggota badan yang dalam, batin. Maka batin itu tidak dianggap najis, maka salatnya tetap sah. Seperti karena seluruh badan kita ini ada darah yang mengalir dan darah itu hukumnya najis. Akan tetapi jika berada di dalam itu tidak dianggap. Yang wajib dibersihkan hanya bagian luar. Nah, tato tadi jika dia di luar najis, tidak sah salatnya. Tapi jika di dalam tertutup oleh kulit yang baru, maka tato tersebut menjadi najis yang berada di dalam dan itu tidak masalah di dalam salat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya mengingatkan bagi saudara-saudara kaum muslimin agar jangan mau coba-coba
jangan mau coba-coba memakai tato. Itu adalah hal yang dilarang di dalam Islam. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi akhlak.